Halo? Kapitalisme adalah suatu paham yang meyakini bahwa pendidikan itu adalah hanya tentang untung dan rugi. Mungkin sebuah pendidikan yang digunakan untuk modal demi keuntungan pribadi sih. Suatu usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seminim-minimnya. Pendidikan berbasis politik atau ekonomi bisnis yang dilakukan para orang duit, yang maksudnya para pemilik modal, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pendidikan hanya bisa diakses oleh golongan menengah ke atas. Mungkin bimbingan belajar bodong ya. RSBI sih. Komersialisasi penyelenggaraan pendidikan. Contohnya, seorang murid tidak bisa diterima karena tidak memenuhi persyaratan yang disediakan oleh sekolah tersebut. Kayak sekolah itu ngadain pengayaan atau remedial, tapi ada biaya tambahannya. Kan seharusnya kan sekolah kan udah memfasilitasi itu, kan nggak usah bayar gitu. Jadinya kalau bayar tuh nggak etis. Jadi RSBI ini rintisan sekolah berstandar internasional. Nah, dulunya itu sekitar 8 sampai 10 tahun yang lalu mungkin itu sekolah ini hanya memandang kasta. Jadi anak orang kaya yang diutamakan, sedangkan yang miskin itu di anak didikan. Nah, jadi pendidikan di zaman yang dulu itu sulit berkembang gitu. Jika dikaitkan dengan era yang sekarang, dengan adanya sekolah yang menerapkan kelas unggulan. Nah, kelas unggulan ini misalnya pada kelas paralel, kelas A ini merupakan kelas yang paling unggul dibandingkan dengan kelas-kelas yang lainnya. Kelas A yang unggul, kelas B agak setengah cerdas, terus biasa saja, sampai kelas yang terendah itu yang yang notabene orangnya itu nggak bisa bersaing dan nggak punya semangat kompetitif. Nah, ini yang bisa mengakibatkan seseorang menjadi tidak kreatif dan sulit untuk berkontribusi dengan teman yang lain. Contohnya kayak harga seragam sekolah yang lebih mahal daripada harga seragam di luar sekolah. Misalnya kita beli seragam sekolah di koperasi sekolah, itu kalau nggak salah harganya 200.000. Nah, kalau beli di luar harganya 100.000. Padahal sama-sama seragam sekolah. Paling enggak bedanya paling cuma perihal bad name tag instansi itu loh. Cuma 100.000 yang didapat oleh sekolah itu kan kalau nggak ada pembukuan arahnya kemana, sama aja kayak komersialisasi penyelenggaraan pendidikan. Mungkin gaji yang diperoleh guru mungkin kurang, ataupun sekolahan lagi kekurangan dana mungkin. Mungkin karena paradigma persaingan antar sekolah yang terlalu berlebihan. Terbatasnya alokasi dana pendidikan dari pemerintah sih. Mungkin karena hal itu pihak pendidik atau tenaga kerja sivitas madrasah lah merasa kurang atas kesejahteraannya. Jadi mereka mencari proyek-proyek di luar itu untuk menjamin kesejahteraan dirinya. Pemerintah memberikan bantuan dana yang berupa seperti dana BOS di beberapa sekolahan yang ada. Seharusnya sih pihak sekolah lebih memperhatikan profesionalitas masing-masing guru ya, dengan cara kayak guru ngikutin seminar-seminar nasional pendidikan gitu, ataupun diklat kayaknya seperti itu sih kurang lebihnya. Harusnya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan, terus dengan siswanya yang ditunjang dengan prestasi non akademik juga. Jadi tidak hanya menekankan pada aspek akademis. Jadi siswanya dituntut untuk mengikuti ekstrakurikuler misalnya. Jadi siswa bisa berkembang dan kreatif dan itu bisa meningkatkan mutu dan kualitas di sekolah itu tadi. Komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana pendidikan nasional dalam jumlah yang memadai itu
sekolah gratis yang disediakan oleh pemerintah, ya meskipun tidak merata atau belum terjangkau di seluruh dunia, tapi kan pemerintah sudah berkomitmen untuk menyelenggarakan hal itu. Mungkin alasan kenapa belum merata karena ada beberapa daerah yang belum bisa dijangkau oleh pemerintah. Ancaman bagi pendidikan. Sebuah paham yang mengherankan sih. Yang kaya semakin untung, yang miskin semakin buntung. Rakus berkedok kebaikan semua orang.